Halo, selamat pagi teman-teman ya. Abu sudah hadir. Selamat pagi teman-teman semuanya di rest area 89 ya. Kembali lagi kita setiap hari ya siapkan waktu kita untuk diam sejenak ya. Kita mendengarkan sesuatu atau bisa belajar dari pengalaman-pengalaman rekan-rekan kita ya. Terima kasih ya Abu sudah hadir di pagi hari ini ya. Terima kasih untuk waktunya terutama ya, untuk waktunya karena apa? Karena waktu itu benar-benar sangat sangat penting ya teman-teman ya, dan Abu sudah meluangkan waktunya untuk kita semuanya di sini. Dan teman-teman juga terima kasih buat kalian semuanya untuk waktunya juga ya. Menyempatkan untuk nongkrong di sini juga. Oke. Oke Kang, selamat pagi teman-teman. Seperti biasa, rest area hadir kembali. Kita rehat sejenak, santai dan rileks selama 1 jam ke depan, 60 menit ke depan, di mana room ini seperti biasa dengan apa yang kita rancang gitu ya. Tempat namanya juga udah rest area. Tempat kita ngerem dulu sebentar, pause dulu sebentar. Tempat kita juga berbagi vibes yang enak gitu ya, yang nyaman dan vibes teman-teman yang dihadirkan ke room ini pasti tervibrasi sama siapapun yang menyaksikan. Jadi kehadiran kalian sangat berharga karena tanpa kalian ya kita nggak ada apa-apanya gitu. Betul nggak Kang? Kalau tanpa kalian ya kita mending video call aja ya. Bahas Karena naon nggak iya, tahu. karena tanpa kalian kita akan hanya jadi video call dan kayaknya nggak asik ya kalau video Nggak call asik. ya. Gitu. Gitu Kang. Siap hari ini bagaimana Kang, saya tuh menarik ya dikit ya untuk mengawali gitu ya. Jadi saya tuh lagi agak menyelami konteks yang namanya psychological of emotion, Kang. Jadi Wah, ini apa nih? Psychological of emotion ya. jadi psychological of emotion itu adalah bagaimana sih pandangan psikologi tentang emosi seseorang gitu, Kang. Jadi ini tuh ngomongin tentang gimana sih orang tuh marah aja gitu, Kang. Kenapa sih marah tuh ada gitu Oh intinya. iya, nah ini penting, ini keren nih ya. Kenapa sih ada marah ya? Kenapa sih ada marah gitu? Dan di buku ini tuh dibilang bahwa marah itu melelahkan, membebani emosi dan pikiran kita. Kalau kemarahan tidak terkendali, kita bisa melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain termasuk orang yang kita sayangi gitu. Betul, betul, Nah, jadi yang menarik adalah banyak orang berpikir dengan marah itu menyelesaikan masalah gitu, Kang. betul, betul. Padahal marah tuh sama sekali nggak menyelesaikan masalah. Dan kita penting untuk membedakan mana marah dan mana menegur gitu ya. Itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, Dan marah itu otomatis kita sulit untuk kontrol. Ini namanya marah gitu. Apalagi orang sekarang, misalkan mobilnya ke ini aja sedikit langsung, hmm, woi, gitu kan? Nah, kenapa marah jadi otomatis? Betul, Karena dia kebiasaan tidak ya. punya kesadaran, Kang. Ah, Karena dia hanya menjalankan dirinya menggunakan program yang otomatis gitu, Kang. betul, Jadi betul, kan banyak orang hari ini tuh nggak hidup sebenarnya, Kang. benar, Dia hanya menjalankan kebiasaannya, udah aja. betul. Dan Jadi yang belum tentu, kebiasaan, nah, betul. Yang belum tentu kebiasaan tersebut tuh baik untuk dirinya juga ya. belum tentu, Belum tentu belum ya. tentu. Jadi memang bangun tidur tuh udah play button aja, set Iya, udah. benar. Biasa ngeresponnya begitu, biasa marahnya begitu. Jadi banyak orang yang setiap harinya tuh nggak ada perubahan gitu, Kang. Betul, betul. Itu Betul intinya. banget. Nah, ada satu statement yang menarik banget bahwa jika kita tidak mencintai diri sendiri, kesediaan kita untuk menahan rasa sakit sebentar saja demi mendapatkan keuntungan jangka panjang akan memudar gitu. Hmm, Jadi gimana ya? Ya nggak sadar gitu. Banyak yang nggak sadar tentang hal ini gitu. Jadi ya balik lagi gitu bahwa betapa pentingnya si self awareness, kesadaran itu gitu. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita terus bisa menyadari tindak tanduk kita, perilaku kita. Karena satu-satunya yang paling penting untuk diwaspadai itu sebenarnya diri sendiri, Kang. benar, diri Kita tuh suka sendiri. waspada, aduh ada maling nggak ya? Aduh ada orang jahat nggak ya? Padahal yang jauh lebih penting, ya itu penting sih. Tapi dalam perspektif ini adalah hal yang sering penting untuk sangat diwaspadai adalah dirimu gitu. Diri kita ya. Nah, ini menarik Kang. Oke. Apa yang membuat beberapa orang menjalani naik turun, kelokan dan tikukan, hambatan dan rintangan kehidupan dengan ketenangan dan pengendalian diri yang tetap terjaga, sementara yang lain tersulut hanya karena hinaan yang sangat remeh, hancur berantakan ketika menghadapi frustasi kecil dan meledak karena kekecewaan ringan. Jadi hal yang nggak penting tuh bisa menghancurkan keseharian gitu loh, Kang. Oh ya teman-teman tuh ya. Oke. Nah, jawabannya adalah sudut pandang atau perspektif, Kang. Oh, dari Gitu. sudut pandang ya. Ah, ah. Jadi orang yang sudut pandangnya sempit, Kang,
ya. dia ngelihat sesuatu dari lubang kunci, dia nggak ngelihat keseluruhan ruangan gitu. Oh, betul, betul, ya. Jadi ya balik lagi gitu, dan ya sudut pandang itu kan penting banget untuk kita terus luasin lagi gitu, Kang. Nah, Kayak gini jadi aja, kayak gini. ah, Apa? hmm, Kalau kalau ada orang bule nih ya, di saya nih ya, kalau kalau misalkan, "Hai Mister," misalkan, kalau gitu dia tuh welcome, "Oh ya, hai," gitu. Tapi orang kita coba, "Halo," dia langsung kayak, nah, soalnya dia udah kebiasaan kalau udah ada orang yang mulai baik, pertama pasti mau nawarin MLM, Kang, itu nomor satu. ya itu kan karena perspektif tadi, karena sudut pandang mungkin, ya. Jadi Ah, melihatnya ini sudut pandang, "Oh ini hati-hati nih, orang hmm, ngapain nih." Tapi hmm. kan kalau orang luar mungkin sudut pandangnya lebih ngelihatnya ya keseluruhan, nggak mungkin dia mungkin berbuat jahat nggak ke situ gitu sudut pandangnya, bener nggak? A? Benar, benar. Dan yang menarik sebenarnya kan budaya-budaya itu tuh budaya timur sebenarnya, Kang. Benar, benar. Iya kan? Kan ya sangat sangat common gitu ya, sangat biasa ketika di let's say waktu saya main ke Melbourne atau kemana gitu, begitu ketemu morning, morning itu tuh something yang Iya, sesuatu yang betul. udah aja gitu, Di kita gitu. coba, di kita Ah, kamu jalan ya keluar terus morning morning aja, di kita mah gila lah, aneh gitu kan. Tahu menyapa. langsung nyangkanya GK, Kang, Iya, gila di kita kambuhan. gila. Ya itu Kang, itu sih perspektif. Ya ini panjang ceritanya. Jadi rencananya setelah saya bahas Letting Go, saya mau loncat ke buku ini karena ya ini relate banget antara si Letting Go sama Psychological of Emotion tuh sangat relate banget. Jadi kayaknya dua buku ini tuh yang bakal jadi apa ya, pondasi penting bagaimana kita bisa menghadapi keseharian gitu Kang. Karena mengerti daya ledak emosi dan cara ampuh mengelolanya hingga kamu bisa tetap tenang terkendali dalam segala situasi. Jadi nanti ujung-ujungnya Kang, dalam hidup gitu ya, hal yang paling penting itu adalah menjaga ketenangan dalam setiap kondisi gitu Kang. Udah itu aja Kang. Ujungnya mah cuma ada di situ gitu. Karena begitu kita tenang, kita bisa melihat solusi. Tapi Oke, begitu kita chaos, yang kita lihat masalahnya terus gitu. betul, betul, betul. Gitu intinya. Nah, makanya kan kadang kalau ada sesuatu tuh jadi nyalahinnya dulu gitu. Kamu tuh gimana? Kamu tuh dasar. Tapi lupa gitu bahwa ini tuh lagi kritikal gitu. Jadi lupa untuk menolong malah menambah pesakitan untuk yang sedang mendapatkan sebuah musibah gitu misalnya. Itu sih Kang. Jadi tadi kenapa ada marah tuh gimana? Persepsi, sudut pandang. Persepsi ya, salah satunya teman-teman ya. Kenapa sih ada kemarahan? Itu salah satunya persepsi atau sudut pandang kita yang nggak luas ya. Benar. Melihatnya nggak luas, jadi ngelihatnya tuh nggak secara apa holistik kata tuh, Pak? Nggak holistik, benar. Nggak holistik, tapi sempit gitu sudut pandang kalian gitu. Kenapa Bet- kita ada kemarahan? Oke, betul. ya, itu satu apa pengetahuan penting di pagi hari ini bahwa kenapa saya bisa marah berarti kamu tidak mengetahui keseluruhan dari ya hal tersebut gitu ayah. Betul. Makanya kalau pakai perspektif agama, teologis Kang, Betul. kenapa sih perlu tabayun gitu Kang? Nah, benar. Kan sekarang orang nggak tabayun, nggak nanya dulu, nggak ngerti dulu, langsung ngejudge gitu. Benar. Menurut pandangannya dia gitu. Benar, benar, benar. Kayak Kan ini menarik ya? benar, benar banget. Kayak gini ya yang kan perang Palestina tuh rame banget ya dari Mm-mm. udah lama nih, udah berapa tahun ya. Kan Mm-mm. banyak orang yang terbawa emosi gitu kan. Wah, Israel lah atau apa gitu. Padahal katanya itu sengaja untuk Mm. apa? Untuk menarik sumbangan katanya. Wah Kang, kalau ngomongin itu sih sebenarnya nggak enak lah kita ngomongin di publik gini gitu ya, Iya, karena ya susah lah ya. ya susah ya pasti nanti pandangannya Susah. wah si anjrit ini gitu kan. Oh, oh. Kan, Saya pengen secara holistik gitu melihat ini tuh apa sih? Oh ternyata bisnis, geblek gitu saya. Kang gini ya, cara terbaik untuk menjual sesuatu adalah menciptakan marketnya. Betul, betul. Kang Andri tahu nggak industri yang paling besar di dunia ini apa sih? The biggest Perang, industry in the world. Perang, Itu senjata, Kang. iya senjata perang. Berarti kalau ada orang yang memproduksi senjata, perlu ada market yang untuk pakai senjatanya nggak kira-kira? Ada, iya betul, Nah, betul. ya udah. Ini saya pernah ngobrol sama satu pembisnis waktu di Jakarta. Jadi
cara dia tembak itu pakai hitungan, ternyata. Hmm. Ini misalkan ini harga rudal sekian. Nih kalau saya katanya apa nembak rumah itu rugi. Ini apa yang harus ditembak? Ini minimal katanya menembak markas. Gitu. Hmm. Karena kan ini rugi, anjir. Bisnis kan Dihitung kos gitu ya. hitung kosnya, ternyata wah, ini bom ini nggak kayak gitu, hei. Nah, Bom itu rugi atuh ya malah nggak untung gitu kan. ya dan yang menarik kadang-kadang berpikir sesuatu yang kita nggak punya kekuasaan untuk merubahnya gitu, Kang. Oke. Bener nggak? Betul. Duh, ini gimana ya negara? Alah, emang apa sih gitu? Bisa ngerubah apa di negara misalnya gitu ya? Tapi bukan jadi pesimis, bukan. Tapi ketika kita mulai menyadari dan kita mulai melakukan sesuatu yang bisa kita kendalikan, itu kayaknya jauh lebih penting deh. Benar. Gitu. Teman-teman, kita nggak bahas ini, saya nggak bahas ini ya bawa-bawa ke negara atau segala macam, biar kalian itu melihat sesuatu secara holistik. Nah, holistik. Itu maksudnya biar kalian tuh banyak pengetahuan, biar apa? Biar gak gampang dibodoh-bodohin, teman-teman. Saya mah kasih tahu aja serius loh. Benar, karena banyak sekali sumbangan-sumbangan yang nggak nyampe, Kang. Bener banget. Iya, boro-boro pergi ya di sini-sini juga akhirnya gitu. Misalnya gitu. Serius loh teman-teman ya biar kalian holistik tadi ya. Biar nggak terlalu gorila banget gitu, Kang. Ya, intinya gitu sih. Kita Gitu, Kang. lanjut, A. Ayo. Nah kalau kalian marah, ya berarti kalian belum holistik ya. Kan kita Ya, udah jelasin kenapa ada kemarahan. Itu karena sudut pandang yang sempit. Iya, Oke? lucu yang jauh ditolong tetangga lapar didiemin kan aneh. Bener, makanya aneh banget gitu kan. Mm-mm. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bentar, on cam dulu ya bentar ya. Ya, dibuka kameranya. Sekarang tuh harus dibuka kameranya ya. Wah, ini ya Irfan Bahdim. Ini siapa ini? Dia pemain bola Irfan Bahdim ya. Eh, Oke. Assalamualaikum, Kang Abu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi Dengan ini siapa? boleh tanya apa aja nih? Boleh. Nah, Dengan siapa dulu di Mas mana? sama siapa di mana, Mas? Oh iya, saya Marfuin dari Kendal. Oke. Oh, Mas Marfuin. Sering nonton ini? Dulu sebenarnya kan saya sering nonton ini apa kajiannya Buya Sakur tuh. Oke. Oh, oke. Nah kan pas waktu pandemi itu sering lihat Kang Abu tapi belum pernah nonton ini apa namanya belum tahu kalau masih tanya-tanya Kang Abu itu siapa gitu. Oke. Nah, baru tahun kemarin tuh setelah Buya Sakur almarhum meninggal itu kan wafat itu baru di beranda lewat kayaknya pernah lihat nih orang ini gitu kan. Oh ini yang sering ikut di roomnya Buya Sakur dulu gitu. Ternyata kajiannya nyambung. Oke. Nah ini pertanyaannya tuh dulu gini Kang Abu. Ya, gimana, Mas? Jadi yang namanya rindu itu kan Ya. Kok beda ya rindu ini wah. Tidak terprediksi ya? Ya, Tidak terprediksi. Saya pikir mau nanya apa hukumnya. Ya kelihatannya gitu dari mimik ternyata rindu Anda ya. Jadi yang namanya rindu itu kan logikanya kita merindukan sesuatu yang kita pernah melihatnya gitu kan. Misal minimal pernah lihat gitu kan ya. Oke. Meskipun belum pernah ketemu. Nah, kalau kita kan dulu waktu awal-awal kajian sama Buya Sakur itu kan dulu pernah tuh rindu banget sama Allah gitu kan. Nah, ini pertanyaannya kapan kita ketemunya kan gitu. Oke. Kenapa bisa rindu? Kapan ketemunya gitu ya? Iya. Iya. Oh, oke paham. Oke. Kenapa sih saya bisa rindu gitu ketemu aja gak pernah gitu maksudnya? Nah, ketemu aja nggak pernah, kenal aja nggak. Contoh, misalnya ada orang gini, aduh aku rindu banget deh sama si Jack gitu misalnya. Oke.
Udah pernah ketemu belum? Belum sih, tapi rindu aja kan mungkin ya. Bener nggak? Kayak sekarang ini, banyak yang udah mesra-mesraan di WA, padahal belum ketemu tapi udah ngerasa jadian sekarang. Benar. Nggak usah jauh-jauh ke Allah lah ya. Rindu Rasulullah. Kayak ketemu aja rindu gimana? Kok ketemu juga belum ya? Gitu misalnya. Ya, ya, Betul ya Mas ya? Gitu ya ya? benar seperti itu. Ya, ini kita lagi mengulur-ulur waktu aja supaya nggak ngejawab pertanyaan sih sebenarnya ya. Jadi belok sini, udahan aja. Aduh Mas, ini pertanyaannya keren banget. Ini Ini pertanyaannya dalam Dalam banget. ya. Dan kita penting berdiskusi panjang lebar sih tentang hal ini gitu Mas. Tetapi saya mau pinjam pendekatannya dari pendekatan tasawuf aja ya. Karena kalau pakai teologi susah ngejelasin ya Mas. Karena kalau teologis itu kan kerjain aja, tapi nggak ngerti esensi gitu biasanya. Makanya saya mau mundur dulu ke Imam Ghazali Mas. Pinjam perspektif Imam Ghazali gitu. Ghazali ketika dalam teologis dia tidak menemukan jawaban karena kenapa? Kaku banget dan tidak menggunakan akal. Maka dalam konteks yang namanya syariat, fikih itu adalah bagian terkecil dari Islam katakanlah begitu. Nah sehingga Ghazali itu kan loncat ke filsafat gitu. Dia menggunakan akalnya. Tapi yang menarik ketika dia ada di ranah filsafat, dia merasa bahwa filsafat tidak menjawab metafisik gitu. Filsafat tidak bisa menjawab pertanyaannya Mas Marfuin ini gitu. Makanya dia loncat ke tasawuf gitu. Makanya teologis dan filsafat itu mencari Mas. Tapi tasawuf berhenti mencari. Maka ada satu statement begini. Sesaat kamu berhenti mencari Tuhan, maka perjalanan di dalam Tuhan akan dimulai. Karena Tuhan itu bukan untuk dicari tetapi untuk dialami gitu. Makanya tasawuf itu bukan mencari tetapi melakoni dan mengalami gitulah kira-kira. Nah, dalam perspektif ini, kita tuh sebetulnya kalau kita ngelihat dari apapun itu, semua yang hidup itu adalah percikannya gitu. Bagaimana kita bisa hidup kalau tanpa percikannya? Kita tuh bagian dari. Jadi kalau Allah itu lautan, kita tuh adalah satu tetesnya gitu. Pertanyaannya satu tetes ini kan bagian dari dong. Kalau bagian dari itu pasti mewarisi sifatnya, mewarisi dianya sendiri gitu. Oke. Makanya yang dipercikan ini kalau dalam bahasa Quran itu disebut ruh. Maka ruh ini adalah utusannya yang hadir dalam diri kita. Maka kalau kita bicara dalam konteks kerinduan, kenapa kita bisa rindu tanpa melihat? Karena kita masih menganggap Tuhan itu sesuatu yang dilihat oleh mata yang dua gitu loh Mas. Allah itu adalah sesuatu yang konteksnya adalah fisikal. Pun nanti kita ngerti bahwa ketika dia mewujud, kan nanti ada tiga nih. Ada wujud, ada mawujud, ada mahiyat. Oh ini panjang sih sebenarnya. Tapi poinnya gini. Kerinduan itu terjadi karena kenapa? Karena bagiannya ada di dalam diri kita yang namanya ruh. Dan ruh itu adalah aktif ketika kita melampaui pikiran, perasaan, dan emosi. Dan ruh itu selalu berteriak untuk dikunjungi gitu. Dan itulah diri sejati kita gitu. Nah jadi mungkin perjumpaan dengan Allah tuh jangan dianggap atau jangan dilihat bahwa aku ketemu, aku apa, dan bukan itu poinnya. Tetapi perjumpaan dengan dia adalah ketika kita menyadari bahwa sumber utama kita tuh adalah welas asih. Dan ketika kita merindukannya, merindukan welas asih, merindukan kasih sayang, ya di situ kita sedang merindukan sang dalam tanda petik ya, sumber kita itu karena kita adalah bagian dari percikannya gitu. Nah jadi kalau Mas Marfuin nanya, kok bisa rindu kepada Allah padahal belum jumpa? Bukan belum jumpa, karena kamu lupa perjumpaan dengan dia. Kenapa? Karena kamu sudah mulai dikuasai oleh program, dikuasai oleh pengetahuan, dikuasai oleh pikiran, perasaan, dan emosi. Maka saya selalu mengatakan bahwa siapapun yang hidup sekarang itu lagi mengalami amnesia total, lupa ingatan. Iris, terhapus gitu ingatan esensinya gitu. Karena begitu kita lahir, kita sudah mulai diisi oleh program-program yang bukan fitrahnya kita dan bukan kesejatiannya kita gitu. Nah jadi saya komain dulu Mas, bukan nggak pernah ketemu, tapi memang hanya lupa aja sih gitu. Nah sesaat itu kenapa penting banget untuk mengingatnya gitu kira-kira. Sementara itu dulu Mas, monggo silakan. Oke ya, Mas Marfuin. Di mute Mas, ini mau serindu apapun kalau di mute nggak kedengeran suaranya Mas ya. Iya. Ini boleh nanya sekali lagi nggak? Boleh Mas, monggo Mas. Boleh. Tapi oke dulu nggak sampai sini? Oke banget. Oke. Ya, Oke ya. oke banget. Jadi kalau nggak salah itu
minggu kemarin, 2 mingguan itu kan ada lewat tuh di beranda. Kata Kang Abu gini, kalau kamu masih menyalahkan orang, artinya kamu belum belajar. Kalau kamu mulai menyalahkan diri sendiri, berarti kamu mulai belajar kan gitu. Nah, kalau kamu sudah tidak Menyalahkan. menyalahkan siapapun, berarti kamu sudah selesai belajar. Oke. Nah, dulu ya sekitar 15 tahun yang lalu lah itu ya biasa masalah eh, percintaan gitu. Tapi dari perspektif orang tua itu belum boleh nikah waktu itu. Ini tuh Mas Marvin rindu sama Allah atau rindu sama mantan sih sebenarnya gimana sih? Ya nanti ada nyambungnya, nanti ada Oh, nyambung. ada nyambungnya, oke. Ada. Jadi memang dari kecil itu memang diajar pelajarannya tuh rindu terus. Dipisah dari orang tua dalam waktu yang lama. Pertama rindu orang tua dulu, tapi ternyata pokoknya itu pelajarannya itu terus. Oke. Nah waktu itu kan intinya kita tidak sampai nikah kan ya. Nah di situ saya bener-bener nyalain orang. Pokoknya gara-gara ini nih gitu kan. Nah setelah itu ketemu lagi sama seseorang yang bikin saya suka gitu. Tapi kegagalan itu dari situ saya sudah mulai belajar, ini karena saya yang kurang ini, jadi masih sering menyalahkan diri sendiri. Nah pas waktu saya sering menyalahkan diri sendiri tuh, nah itu intinya di situ mulai ketemu sama pelajaran-pelajaran tasawuf gitu kan. Akhirnya sebenarnya Allah tuh cemburu sama kamu gitu. Makanya kamu dibuat gagal mulu gitu kan. Nah, di situ di situ mulai kok lama-lama rindunya sama Allah ya, bukan sama yang masa lalu itu gitu. Hmm. Allah Nah, kamu Allah Anda jahat ya. membuat gagal makhluknya. Menjegal untuk menikah gitu ya. Betul. iya. Nah, kamu kenapa nggak jadi nikah? Karena Allah menjegal aku. Masa gitu ya? Itu menarik. Ya. Pemahamannya seperti itu waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu seperti itu gitu kan. Nah, alhamdulillah ini yang terakhir ini sudah tidak menyalahkan siapa-siapa. Kemarin juga gagal lagi tuh. Tapi alhamdulillah saya nggak menyalahkan siapapun dan bahkan tidak menyalahkan saya sendiri gitu. Biasanya kan kalau yang dulu-dulu ada penyesalan, wah saya kurang gini. Yang kemarin tuh alhamdulillah tidak. Nah, cuman setelah semuanya itu, setelah saya sudah tidak menyalahkan siapapun, saya diketemukan lagi sama orang yang pertama saya masih nyalain orang gitu. Nah, itu Akhirnya nikah. belum. Oh iya. Ya udah Sampai kan sekarang ini belum nikah berarti. belum nikah. Sampai Belum. sekarang. Oh iya. Nanti minggu depan naik ke sini ceritanya sama aku udah gagal lagi. Nggak apa-apa sih Mas. Udah aja sih gitu ya. Mau saya kasih tips gak, Mas? Ya. Mau saya kasih tips gak? Biar Boleh, cepat nikah. boleh. Pertama nih ya, mandi ya. Mandi harus sering. Kedua sering push up ya. Ya, Yang ketiga jangan boros Anda. Udah. Itu aja. Ya, siap. Oke Mas. Saya mungkin mau ngambil persepsi gini Mas. Keren sih ceritanya bagus banget. Gini Mas. Ada dalam satu kisah lah ya. Aduh nggak tahu. Saya ngebawanya ke tasawuf lagi deh supaya gampang ya. Sambil Ada seorang sambil ngopi nggak apa-apa ya? boleh. Boleh, Yang boleh. penting jangan ngudut. Asal jangan ngerokok. Nah. Sampai mana? Oh iya. Jadi gini Mas. Nanti kita ngerti bahwa siapapun yang dihadirkan ke kita lawan jenis itu hanyalah pemancing kita untuk rindu kepada sesuatu yang di dalam. Kenapa? Karena ketika kita mencintai siapapun yang kita lihat, sejatinya yang kita cintai itu Allahnya, bukan dianya. Siap. Karena bukan itunya. Sekarang saya tanya Mas. Ada dua perempuan, dua-duanya mukanya punya kulit, dua-duanya punya rambut.
Dua-duanya punya kuping. Kalau cuma ngelihat kulitnya, ngelihat rambutnya, sama kok esensinya. Tapi kenapa salah satunya kok bisa menarik dan salah satunya bisa enggak gitu kira-kira? Benar. Betul nggak? Iya, benar, benar. Kan itu menarik gitu. Jadi Mas Marfu ini tuh cinta sama siapanya sebenarnya. Ketika ngelihat orang suka tuh suka sama apanya gitu sebenarnya. Betul. Iya, Kan iya. itu menarik gitu. Kenapa buat saya ini menarik, buat saya ini nggak menarik gitu misalnya. Nah itu satu, tolong direnungkan. Nah, yang kedua, keren banget nih ada satu statement begini. Ada seorang murid sufi yang datang ke gurunya. Dia bilang, Syekh, saya mau belajar tentang Tuhan. Si Syekhnya senyum, karena masih muda gitu. Oh boleh, tapi syaratnya satu. Wah begitu disebut syarat satu, si muridnya udah mulai gini nih. Siap nih nunggu, entah dia disuruh ibadah lah, apalah, enggak. Si Syekhnya cuma ngomong satu hal. Sebelum kamu mau belajar ini, kamu udah pernah jatuh cinta atau belum? Belum Syekh, udahlah. Bullshit ngomongin Tuhan kalau kamu belum pernah jatuh cinta gitu. Akhirnya dia disuruh jatuh cinta dulu. Nah begitu balik, karena apa? Jatuh cinta adalah gerbang untuk menemukan cinta yang sejati itu ada di dalam. Dan yang di luar itu hanyalah pemantik untuk menyadari bahwa iya ya, ternyata aku punya cinta. Dan dia yang akan memantik cinta di dalam diriku. Sehingga aku sadar bahwa aku punya sang maha cinta di dalam gitu loh Mas. Iya, iya. Itu poinnya gitu. Nah jadi sadarilah bahwa ketika kita mencintai siapapun bukan itunya yang penting. Tapi ada zat cinta di sini gitu. Dan dia yang memancar gitu. Nah itulah nanti kita ngerti bahwa ya balik lagi ya. Cinta itu kan luas ya Mas ya. Ada cinta di level rendah, tengah, atas gitu. Sampai romantik, cinta romantik dan cinta divine, cinta ketuhanan itu dua hal yang sangat berbeda sih sebetulnya. Nah maka dikit aja ya supaya kita jadi belajar juga. Semua orang saya rasa akan mengalami dua fase cinta di mana satu yang disebut cinta level rendah, yang nomor dua adalah cinta level tinggi. Ketika di cinta level rendah, aku membutuhkan cinta, maka aku mencari orang untuk mencintaiku. Dan itu siap-siap akan kecewa aja. Tapi di cinta yang lebih tinggi, aku sudah terpenuhi cintaku oleh Tuhan, maka tugasku hanya memberikan cinta kepada siapapun orang yang hadir kepada diriku. Maka udah nggak perlu lagi tuh datang dari luar. Karena kenapa? Aku sudah komplit bersama Sang Maha Cinta itu sendiri gitu. Nah makanya untuk naik ke level tertinggi itu, semua perjalanan akan kita lalui gitu. Dan nanti kita ngerti Mas, ini penting sih. Pada akhirnya, semua kepada kita apapun itu, kita hanya akan bisa disakiti sama orang yang kita cintai, titik. Kita tidak bisa disakiti sama musuh kita, tapi kita hanya akan bisa disakiti sama orang yang kita cintai. Gitu Mas, kira-kira. Ya, siap. Dikunyah Mas, pelan-pelan. Ya, 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 siap. Jadi pilihannya cuma ada dua, saya nunggu undangan atau saya nunggu cerita kegagalan, udah gitu aja ya. Mas umur berapa emang Mas? 30. Muda banget ya. Muda, santai aja kalau masih muda mah. Saya aja nikah di 39. Oh, iya, iya, iya. Ya, saya nikah di 39. Mungkin Karena bagi saya banyak sekali yang menarik gitu. Melihat ini menarik, melihat itu menarik. Saya Dan kalau gagal. menarik itu suka pengen diicip pasti ya Anda ya. Gitu Mas Marvin ya. ya, terima kasih. Nih, Semoga ada teman-teman. sesuatu. Oke, teman-teman jangan lupa nih berteman sama Mas Marfuin ya di Tegal, Kendal. di Kendal ya, tuh masih jomblo ya. Oke, dadah Mas. Ya. Suun Mas, suun. Salam buat calonnya. Siap, siap, siap. Wah, masih muda lah, 30 mah ya. Saya Ini apa sih pagi-pagi ngomongin cinta aja ya? Pret banget sih. Ya. cinta ya. Cinta tuh awalnya doang teman-teman ya. Duh, nanti kapan-kapan saya pengen cerita kisahnya Zulaikha, Kang. Siapa itu Julaiha? Itu yang sama Yusuf. Apa? Siapa? Aku mah gak pernah baca buku, kamu. Ini siapa gak pernah baca buku? Cerita-cerita Nabi aja saya gak tahu, aduh. Wah, itu kan one of the best love story itu ceritanya Yusuf dan Zulaikha. Zulaikha dan Yusuf tuh itu Oh. Yang Wah, ada itu
Yusuf melewat ini teriris-iris Oh, yang ah. pernah dengar itu tuh asli kayak gitu ya. Nggak tahu juga sih asli atau enggak mah Asli ya. ya. Nggak penting juga sih. Tapi ada esensi Yusuf dan Julaiha yang disunting sama Rumi ya. Wah Kang, itu edan pisan ceritanya Kang. Oke, oke. Edan itu mah Kang, keren pisan aja. Jadi panjang nggak bisa nanti kagok lah. Kapan-kapan ya, ingetin ya. Kalau cerita Nabi Sulaiman ada nggak? Ah? Kalau cerita Nabi Sulaiman itu dia ngobrol sama ini, Ifrit Kang. Boleh itu Nabi Sulaiman, kan Nabi Sulaiman mah yang paling kaya kan? Ah? Oh iya, Nah, saya mah seneng kalau cerita-cerita orang kaya. Selain dari itu mah saya mah kurang, euy. iya. Tapi menurut Quran, Nabi Sulaiman itu endingnya ya gitu sakit Kang. Gimana? Endingnya tuh sakit, akhirnya, akhir Oh, hayatnya. Nabi Sulaiman gitu. Mm-mm, Oke, oke. Sakit ya terakhirnya ya. mm-mm, Oke. gitu. Kayak kata Jet Li Kang. Jet Li ngomong keren banget nih. Gimana kata Jet Li? Ah? Banyak orang yang menghabiskan masa mudanya untuk memperbanyak uang, Kang. Betul. Sehingga dia melupakan dirinya dan seterusnya. Oke, Sehingga dia di masa tuanya menghabiskan uangnya untuk membayar rumah sakit. betul. Salah ya itu ayah. Enggak salah sih, pilihan aja sih. Tapi Enggak. maksudnya, Harusnya dia ah, itu ketika udah banyak uang bikin rumah sakit sendiri harus. jadi nggak usah bayar gitu ya. Betul. Jadi gak usah bayar. Ya udah saya di rumah sakit. Iya benar sih, Kang. Benar. Itu Salah. itu itu paling benar, Betul, benar. Jet Li salah. Gitu. Ah. Aduh kalau bisa undang Jet Li asik ya. Kasih tahu, Jet Li, mana salah gitu. Cek si Jet Li teh Teman-teman, sia saha cenah. teman-teman, gak ada satu quote pun yang bisa membenarkan bahwa saya itu gak bisa lepas dari uang. Gak ada. Nggak ada, benar kan? Saya ada jawaban yang lain pokoknya ya. Apalagi kalau quotes bahwa uang tidak dibawa mati. Betul. Ah, ya memang uang untuk hidup aja gitu. Ya emang nggak dibawa mati, tapi untuk hidup kan perlu uang gitu. Tapi aneh sih, Kang ya, orang tuh kadang-kadang sama uang tuh suka gitu ya, sensi gitu ya. So Betul. religius gitu ya. Aku Betul. tidak Betul. mencintai uang gitu. Kalau menurut saya itu salah satu kenapa mereka tuh sulit terhadap uang ya karena mereka mengucilkan uang itu sendiri gitu. Jadi munafik Benar, terhadap dirinya gitu. Padahal benar. emang butuh sih uang tuh. Iya, kamu misalkan. Jadi dia tuh kenapa menyebut seperti itu karena dia sulit untuk mendapatkannya. Makanya udahlah males. Nah kayak gitu Kalau yang Benar. saya pelajari karena saya pernah dulu ada di posisi itu gitu. Oh, Hmm. saya jadi membenci uang nih. Jadi jauh kan. Tapi ketika saya benar-benar mencintainya, saya jadi dekat loh. Hmm. Benar. Karena Malah kan dia uang, yang nyamperin ya. iya karena kan uang itu percikan juga, Betul. Percikan iman. percikan iman. Coba kita angkat-angkat lagi. Jadi kalau mau punya pasangan atau siapapun ibu yang punya anak dan mau nyari menantu, jangan ditanya apa-apa lah. Punya uang nggak? Udah gitu aja. Betul, betul. Eh. Halo? Halo, Halo, halo Pak Albert, dibuka dulu Pak, biar kenal kita Pak. eh, Hujan ya? Hujan di dia kan? Oh hujan, ya. Mm-mm. Halo Pak. Halo Pak halo, Albert. selamat pagi. Pagi Selamat pagi Pak. Pak. Dengan siapa di mana? Saya dengan Albert Sutanto dari Lampung, Oh Oke, di Pak Albert Lampung. Susanto from Lampung. eh, Wah, penggemar setia Bang Abu dan Mas Andrit. Oke, oke. Gimana? keren Pak. Pak Albert? Ya ini satu, kok saya manifestasi artinya yang diajarkan Kang Abu kok ya belum sukses ya Pak, yang untuk itu. Mm-mm. Kalau terus, saat ini bahasanya ekonomi lagi turun kan gitu. Oke, Terus omset juga turun. oke. Nah, ini apakah ada yang salah ya, Kang? Ya, pertanyaannya Bapak manifestasinya gimana? Betul. Ya, artinya kita percaya bahwa yang Kang Abu hasilkan kan kita yakini bahwa Tuhan itu akan memberi apa yang kita minta kan gitu. Bahasa umumnya kan gitu. Pasti. Terus? Nah, terus kita mencintai apa yang ada, terus mencintai manusia, hewan dan lain sebagainya kan gitu kayak
Kalau nggak salah kayak gitu ya, Kang. Kalau nggak salah, Hmm. gitu. Nah, terus saya gini, kalau pagi itu saya bersyukur kan gitu. Terus mau tidur ya bersyukur lagi. Kalau doa pasti menggunakan cara saya kan gitu kan. Nah, Oke. tapi kok akhir-akhir ini kok malah merosot kan gitu, Kang. Iya. Oke. Ya, Caranya Bapak gimana dari ya? tadi bicara bersyukur apa, tapi Bapak mengevaluasi bisnisnya nggak kenapa omsetnya turun? Nah, kemarin sebenarnya saya di peternakan sih, Hmm. peternakan itu pas pas mau jual produknya itu harganya jatuh semua kan gitu. Oke. Akhirnya Hmm. tidak sesuai dengan harapan kan gitu. Terus di usaha yang lain yang saya mulai kok belum ada yang bagus kan gitu. Hmm. Oke. Nah, terus Ya. saya ikuti Kang Anji juga bangun pagi itu sudah hampir 3 bulan kan. Bangun jam Nah, berapa, Pak? jam 1 terus mandi kan. Oke, terus? Terus mandi, terus aku doa lah kan gitu. Tapi kenapa itu rambutnya ke depan gitu, Pak? Habis bersih-bersih nanti tadi. Enggak, sebetulnya saya bisa tahu orang yang bangun malam-malam tuh pasti rapi, Pak. Ya enggak tadi kan apa namanya? Aku udah mandi terus apa ini jadi di bagian Bersih-bersih dulu gitu ya, Pak ya. Oke, oke. bersih. Nah, Ya. cara yang benar gimana sih Kang? Yang Dua-duanya benar, Pak, ini ya, kan satu dari saya, Bapak belum mempunyai bentuk penerimaan terhadap apa ini nih, realitas Bapak. Karena Bapak hari ini mengeluh gitu kan, mengeluh akan hal ini ya, Bapak nggak mempunyai apa rasa syukur tadi. Karena kalau orang udah kenapa itu belum bersyukur, Pak. Yang namanya sudah bersyukur, tidak ada yang namanya kenapa, tapi alhamdulillah dengan semua yang saya terima hari ini. Itu jawaban dari saya, Pak. Iya, betul, Pak. Karena gini loh, Pak. Yang kita ceritain tentang afirmasi apa dan lain-lain adalah fokus pada prosesnya gitu. Karena begitu Bapak sering ini hasilnya gimana, ini hasilnya kapan, ya hasil itu akan selalu selaras dengan proses kan sebetulnya, Pak. Nah sekarang kalau Bapak baru nanamnya kemarin terus Bapak berharap besok udah tumbuh buahnya kan nggak mungkin dong, Pak. Betul nggak, Pak? iya betul. Nah, sehingga kata kuncinya adalah ketika benar tadi, ketika kita melakukannya dengan komplain, melakukannya dengan terburu-buru, tergesa-gesa, fokus pada hasil, ya itu akan kerasa lama banget ngerjainnya gitu. Betul. Jadi dengan hal itu Bapak tuh pengen selalu mencoba hal baru gitu. Aduh ini enggak belok, aduh ini enggak belok, aduh ini enggak. Setiap 2 langkah ganti cita-cita, setiap 2 langkah ganti tujuan. Yang akhirnya kalau 2 langkah ganti tujuan belok. Akhirnya Bapak ngerasa ngerjain banyak padahal belok muter di situ-situ aja gitu. Karena kenapa? Lupa bahwa ketika kita tahu tujuannya mau ke sana dan saya ngerti bahwa ke situ perlu ada langkah dan saya konsisten pada langkah itu, cepat atau lambat ketika kita mengarah kepada di situ terus pasti bakal sampai sih gitu. Pun nanti berbanyak faktor ya dan ini kan nggak kaku gitu. Jadi dalam artian ya penting juga untuk dievaluasi apa sih respon Bapak yang sama diulang-ulang ketika ini semua kok hasilnya sama terus gitu. Betul. Nah, jangan-jangan responnya apa? Ngeluh dan tergesa-gesa gitu. Dan fokusnya kembali kepada hasil terus gitu. Itu sih Oke. gitu. Meskipun ini ada yang komen sih. Teorinya gampang, praktiknya susah. Iya, tapi kalau nggak tahu teorinya, praktiknya jadi ngaco gitu. Makanya Ya. poin utamanya adalah kita tahu ilmunya dan kita amalkan ilmunya gitu. Emang nggak mudah. Karena mudah atau tidak, dilakukan atau tidak, itu tergantung bagaimana aku memilih untuk gitu. Dan itu kembali kepada diri kita masing-masing gitu by the way. Gitu loh Pak, poinnya. Oke. Terus ini, Pak, Kan gini. Nah, satu ya. lagi, Pak, kayak bangun malam ya. Kayak bangun malam sebetulnya saya melakukan bangun malam itu satu tanpa ambisi, tanpa keinginan, Pak. Jadi dalam pikiran saya waktu itu kan memang udah gak ada yang namanya saya pengen ini, pengen itu, pengen segala hal udah gak ada. Tapi saya pengen melakukan hal sesuatu yang beda aja di dalam diri saya. Oke. Makanya saya mengerjakannya tuh tanpa ambisi gitu. Saya tidak mengejar ingin ini, ingin itu. Saya bangun aja. Tapi kan kalau Bapak bangun malam karena pengen cepat kaya, apa, tanpa Bapak sadari ya, tanpa Bapak sadari, misalkan Bapak Islam gitu ya. Wah, saya bangun malam nih. Bapak tuh sedang menamengkan Sang Maha Pencipta Bapak untuk mewujudkan keinginan Bapak. Jadi nggak tulus apa yang Bapak lakukan itu, Pak. Sedangkan saya dulu tanpa ambisi melakukan itu, gitu.
Jadi akhirnya transaksi gitu, Pak. Nah, makanya Bapak jadinya transaksi dengan Sang Maha Pencipta tuh gitu. Ya kan Pak, banyak sekali ya layer-layer faktor-faktornya sebetulnya Pak gitu. Ya, Betul, makanya harus ikut kelas tuh gitu Pak. Karena kan hanya di oke, kelas yang nanti dijelasin aku apa-apa. belum ikut kelasnya. Kalau Kang Abu sering lihat live sih. Nah, nanti yakin aku pengen ketemu Kang Abu kapan waktunya. Siap, Pak. Tapi Kang paham Abu. ya, Pak ya, dapat ya? Dapat terus ini. Memang gini Kang Abu. Jadi bulan 6 kemarin tuh saya kan jatuh sakit ya. Kebetulan ada penyempitan di sini katanya. Akhirnya kata orang itu stroke kan gitu. Tapi memang saya ingat Kang Ebu ngomong kalau yakin sembuh dan bisa waktu itu di edisi kapan ya Kang Ebu bilang kalau badan ini bisa diajak ngomong kan gitu. Tuh, Pernah ya? tuh. Nah, nanti pasti ada reaksi positif. Itu cuma 3 hari Kang. Di rumah sakit itu bisa sembuh total. Nah, saya percaya itu dengan adanya itu. Tapi untuk jujur untuk keuangan kok belum bisa ya Kang kan gitu. Yang jadi masalahnya di situ. Ya Pak, Bapak gimana mau nyari uang kalau nggak sehat? Ketika Bapak sekarang dikasih sehat dulu, dan dengan Siap, siap. kesehatan itu Bapak bisa mencari sesuatu, jangan-jangan Bapak merendahkan Bapak sehat, tapi Bapak sibuknya nyari uang terus gitu. Ini Bapak kalau nggak sehat gimana mau kerja, betul nggak? Iya tuh. Justru ya dalam sudut pandang saya, apa yang Bapak rasakan ketika sakit 3 hari sembuh, itu nilainya jauh banget dari apapun konteks uangnya sebenarnya dalam tanda petik ya. Bukan nggak penting uangnya, bukan. Tapi itu membuktikan bahwa ketika Bapak melakukannya dengan dalam tanda petik sesuai, selaras, seapa adanya, maka akan terjadi gitu. Nah jangan-jangan Bapak terlalu sibuk dengan hal yang remeh-temeh bentuknya uang, tapi lupa bahwa kasih sayangnya, kebersyukurannya yang jauh dengan memberikan kesehatan, nafas lebih masih oke, dan seterusnya, itu justru sesuatu hal yang saya rasa jauh lebih penting dihargai daripada kita mencari sesuatu yang dalam tanda petik ya hanya materi, bukan merendahkan, tetapi itu penting untuk disyukuri gitu loh Pak. Disyukuri itu dalam artian oke, dan aku tidak bertransaksi lah gitu kira-kira. Saya rasa gitu sih Pak. Oke. Ya, ngena banget. Makasih Mantap. banget. Gitu ya Pak ya. Kang Andi. Semangat Ya. Pak. Ya Kang tambah Abu, Pak, terima. tambah rasa syukurnya Pak ya terhadap kehidupan itu yang paling penting sih kalau menurut saya kalau soal finansial Pak. Saya merasakan sendiri soal keuangan tuh gak ada lagi selain kita bersyukur aja sih Pak sebetulnya kalau menurut saya gitu. Nah kalau saya punya konsep ya syukur versi saya itu seperti apa sih? Syukur versi saya itu sudah tidak ada keluh kesah terhadap apa yang saya temui hari ini, apa yang saya jumpai hari ini, sudah tidak ada pertanyaan, sudah tidak keluh kesah. Tapi kalau saya masih menanya, kenapa sih masih gini padahal saya udah gitu, itu belum bersyukur. Benar. Itu versi saya, Pak. Nah, kalau Bapak udah tidak ada pertanyaan dan tidak ada rasa keluh kesah dalam kesendirian dalam ke perilaku Bapak, berarti Bapak udah bersyukur. Tapi kalau masih ada gini gitu, Bapak belum bersyukur. Itu versi saya syukurnya, Pak. Gitu. Minta satu lagi untuk Kang Abu dan Kang Anjrit. Ya, ini teori ya. Teorinya ini sebenarnya masih samar-samar yang aku dengarkan. Untuk menyelesaikan bahasanya yang kita pakai pada orang lah gitu, itu teori tercepat gimana Kang? Artinya menyelesaikan apa, sorry? Keuangan. Artinya gini, yang bahasanya utang lah begitu. Saat ini kan lagi-laginya terpuruk kan gitu. Dengan usaha yang kelihatan saat ini ya belum belum bagus lah begitulah katanya gitu. Ya, maksudnya Bapak pengen ngelunasin utang, gimana cara solusi cepatnya gitu? Ya, tanpa menjual aset, karena asetnya sudah habis. Iya, kalau aset udah habis mau apa yang dijual? Si Bapak gimana sih? Pak, gini loh. Kalau kita punya utang, satu, jangan pengen cepet-cepet ngelunasin sih, Pak. Iya. Dan hadapilah sesuai dengan kesanggupan yang bisa dilakukan per saat ini selesai. Betul. Yang penting niatkan saya mau bayar terus, dah. Iya. Pasti. Berapanya apa dan lain-lain itu bisa dinegosiasikan, tapi yang penting adalah punya niat mau menyelesaikan, titik. Dan sesaat kita punya niat itu dan beneran dilakukan, maka kalau misalnya gini, aduh ini utang 10 tahun lagi ya. Kalau kita sibuk dengan 10 tahun lagi ya, kapan beresnya, harus sesegera mungkin, itu akan memperkecil aliran-aliran solusi sebenarnya, Pak.
Tapi coba Bapak nanti rasain deh. Ketika Bapak fokus kepada ya udah punyanya segini, dilepasin dengan ikhlas dan memang ini adalah kewajibanku, itu nanti kita akan fokus kepada solusinya. Luar biasa deh, pengalaman subjektif saya yang harusnya beres berapa lama bisa beresnya lebih cepat malahan gitu. Karena kenapa? Nggak fokus sama hasilnya gitu, nggak pengen cepet-cepet gitu. Karena justru ketika mengalami hal itu, dalam perjalanan menikmati prosesnya banyak pelajaran sebetulnya Pak. Gitu. Dan Bapak kalau bisa habis lunas ngutang lagi yang lebih gede Pak, biar lebih stres. Oh, jangan. Udah stres lagi. Jangan. Ini ada stresnya udah tingkat dewa ini udah. Iya. Tapi Bapak stres jadi pengen belajar gini nggak? Ya, banget. Nah, Makanya kalau, bisa ketemu Kang Abu. nah Ini luar kalau biasa ini. kalau Bapak nggak stres, Bapak nggak akan belajar gini. Jadi sadarilah Ya, bahwa ya. kesulitan, penderitaan, ketakutan, semua musibah, semua keburukan yang kita anggap buruk, itu adalah jalan kembali untuk menemukan jati dirinya gitu. Gitu loh Pak. Oke Pak ya, Ya. Sip. semangat Pak ya. Oke. Makasih banget Kang Anjrit, Kang Abu. Sama-sama. Pokoknya terima kasih. Semoga sampean berdua selalu diberkahi oleh Tuhan. Amin. Matur suwun Oke, sangat. makasih. Makasih. Satu kehormatan banget ini. Makasih Pak Albert. Semoga kapan-kapan kita bisa ketemu di Lampung ya. Siap. Siap. Kalau di Lampung nanti info hadir ya pokoknya. Ya. Oke, mantap. Assalamualaikum Pak. Salam. Waalaikumsalam. Waduh, ya Ini pengalaman Kang Anjrit banget sih, menarik ya. banget itu mah. Ah, Dulu waktu zaman gimana itu masih setiap hari itu kekesalan, pertanyaan, harus bagaimana itu dan itu. bener sih Kang. Saya Dan juga ngalamin Kang. tapi selesainya tuh ya ketika saya tadi bilang ketika udah saya pengen melepas ini semuanya, udah pokoknya mau utang silakan, mau ini silakan. Mulai hari ini saya pengen tidur cepat, saya pengen lebih sayang terhadap diri itu tanpa ada keinginan yang lain karena udah sulit. Mau dari mana coba? Hmm. Usaha enggak, ini enggak, mau uang harus dibayar dari mana gitu. Makanya saya mencoba dulu tuh udah menghilangkan apa-apanya dalam pikiran saya. Mulai aja sesuatu yang baru, malah terbuka gitu kan jalannya, aneh. Benar. Tapi kalau dicari-cari malah gak ada ya. Makanya kan ada satu lagu, semakin ku kejar, jangan dikejar teman-teman, sudahlah gitu ya. Iya, Kang, nanti kita akan ngerti ya bahwa di dalam puncak dari semuanya itu satu poin bahwa penting banget untuk bersedia. Bersedia tuh kata yang simpel, tapi wah dahsyat pisannya. Tuh bersedia tuh dahsyat aja. Karena beda antara orang mencari dan bersedia gitu. Aku bersedia untuk dan aku mencari gitu. Itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Nah, dan pembelajarannya untuk menuju level bersedia tuh emang gak mudah sih. Betul. Emang gak mudah dan itu pasti mengalami kelokan-kelokan yang manuver yang sadis gitu ya. Dan Betul. wah itu sadis sih. Betul. Dan untuk menemukan dan kita di titik ini masing-masing kan ya terima kasihlah kepada siapapun yang menghantarkan kita ke sini gitu Kang. Wah, Tadi benar. ada yang nanya menarik bahwa gimana memutus karma. Sederhana, maafin aja. Benar. Karena gini, yang kita anggap bahwa dia menyakitiku, yang kita anggap bahwa dia menderita, aku jadi membuat menderita. Saya selalu mengulang-ulang Kang, bahwa suatu saat nanti dan pada akhirnya kita akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci dalam hidup kita Kang. Benar banget, Kak. Karena tanpa mereka nggak akan ada di kelas ini, nggak akan ada di level kesadaran ini gitu. Mereka semua adalah penyokong-penyokong sistem-sistem yang membuat kita membuka kulit-kulit bawang kesadaran kita satu slice demi satu slice, satu lapis demi satu lapis demi satu lapis. Ya dan pada akhirnya penting banget untuk mencintai musuhmu gitu. So kalau Yesus bilang kan love your enemy kan, cintailah musuhmu gitu. Wah kalau udah ada pada level mencintai musuh tuh top lah gitu kira-kira. Top banget, serius, top banget kalau udah sampai itu ya teman-teman ya. Mau kita tuh bahagia bener-bener, bahagia bener-bener. Bener kata Kang Abu kan, kita sudah tidak pelit, gampang memaafkan. Itu memang dasar-dasarnya itu, serius itu dasar-dasarnya. Betul Kang. Dan
Dan itu nggak ada lagi kalau kita nggak bisa ngalamin, kalau kita nggak ngerjain, Kang. Itu aja udah. Nah, itu intinya gitu. Kitanya harus ngalamin gitu. Dan jangan ngerasa ketika tahu tuh udah jadi gitu. Betul. Oh, Aku iya. tahu ilmu kesadaran. Benar. Baru tahu ilmunya loh. Benar, baru Belum tahu. mengalaminya gitu. Harus ngalamin dulu ya teman-teman ya. Makanya silakan ya ngalamin kayak saya ke Baduy, Dikubur. kubur oh segini. Apa ini ngalamin oh. Bener Kang. Dan itu menarik banget gitu. Dan ketika kita dalam kondisi itu kita akan melakukan hal-hal yang di luar nurul sih Kang. Bener, ah. Bener Dan banget. hal-hal itu yang ngebuat kita jadi mainnya jauh Kang. Betul. Ya ampun dulu nggak pernah gini harus ngalamin gini. Kan kegengsian atau Kang. Bener. Gitu. Dan ya makan aja tuh gengsi gitu kalau gengsi mah ya. Bener, Gitu. bener banget. Mm-mm. How to love our enemy. Aduh, gimana ya ngejelasinnya sulit gitu. Nih gini ya teman-teman ya. Saya di TikTok, kan saya di TikTok. Saya di TikTok diajak sama salah satu pemilik agensi waktu itu. Tak aja diajak. Saya tuh suruh kerja aja. Kerja saya tuh udah 100%, mungkin dia tuh kaya sama saya. Tapi setelah itu saya ditendang. Gitu kan, ditendang. Bisa nggak kamu terima hal itu? Nah, saya waktu itu terima. It's okay. Saya keren kok, saya masih bisa, dan hari ini saya punya 15 agensi ke bawahnya. Bisa kayak gitu loh teman-teman. Mhm. Kalau pengen tahu ya, kalau kalian sudah bisa mencintai sesuatu yang membuat kalian benci gitu. Wah Kang, itu mah cerita Serius kayak loh. gitu banyak banget Kang. Wah, itu paling sulit. Tapi saya udah beberapa kali dalam kehidupan saya itu diterapin karena saya pernah ngalamin sebelumnya gitu kan. Dan itu benar-benar nyata gitu. Ternyata hal yang istilahnya menyakiti kita tuh justru kalau secara finansial, karena saya kan secara rezeki terus lah ya. Justru rezeki kita tuh bakal berkelipatannya tuh lebih banyak. Aneh saya juga. Makanya kembali lagi ke tukang es ya, cerita kemarin itu kan secara ini dibenci, diolok-olok, tapi hari ini dia jadi milioner. Kok bisa kayak gitu gitu. Makanya teman-teman, itu pentingnya kita memaafkan sesuatu, tidak membalas dendam atau hal apapun itu ya. Makanya dasar-dasar yang disampaikan Abu itu tuh betul sekali teman-teman ya. Kalau kita bisa jalaninya loh. Dan orang yang berpikir sempit tadi dengan perspektif sempit punya kesimpulan Kang. Benar. Kalau mau jadi milioner, dagang es teh. Nah itu pemikiran gorila di situ Kang. Oh es teh nih gitu. Dan dia nunggu tiap hari dihina. Aduh mana dihina, mana dihina. Gak Gitu. apa-apa. Nah, Kang oke ya. Saya kudu ka Pondok Indah nuhun pisan. Thank you banget ya Abu ya untuk hari ini teman-teman ya. Thank you Nuhun. banget buat semuanya juga, dan Abu juga terima kasih Oke. No, Kang Andri sehat, Teh Ajeng, Buni, teman-teman semua yang hadir, terima kasih atas kebersamaannya. Oke. Semangat terus, kita selalu belajar, dan saya selalu mengulang-ulang terima kasih terhadap semangat dan antusias teman-teman di belajar gitu ya, di setiap room-room apapun yang dilakukan, apapun yang diadakan, antusiasnya luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Oke, Semoga bermanfaat dan teman-teman happy, dan yang paling penting love you all. Dadah.